Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pekan ketiga dari perkuliahan daring kita, teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman karena telah menyaksikan sebuah tayangan video dari kelompok 4 ini melalui internet, melalui YouTube. Walaupun sedikit mengorbankan sedikit kuotanya sih ya, teman-teman. Tapi ya, alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan dari kelompok 4 ini untuk menjelaskan sebuah materi dari penelitian kuantitatif yang berjudul menentukan tujuan penelitian dan hipotesis. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya harap kepada teman-teman untuk tidak men-skip video dari teman-teman kelompok 4 ini karena akan terjadi kesalahan pahaman apabila videonya di-skip ya, teman-teman. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 4. Saya sendiri Aris Ananda. Kemudian saya ditemani oleh Fuad Jamal Zuhri, kemudian ada Irma Uswatun Umah, dan ada Abdul Ihsan Makauli. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita pahami yang merumuskan hipotesis ini. Saya akan membahas mengenai bagaimana merumuskan hipotesis. Kita pahami dulu apa pengertiannya. Jadi hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo yang artinya di bawah, tesis yang artinya pendirian atau pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Jadi artinya hipotesis atau hipotesa di sini merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah itu yaitu mengenai berpikir secara biasa, secara sadar, teliti, dan terarah. Jadi dalam penggunaan sehari-hari ini biasanya hipotesis juga sering disebut juga hipotesa. Tidak ada perbedaan sih kalau teman-teman ada menyebutnya hipotesa atau hipotesis, itu sama aja. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, jadi masih menduga-duga karena masih harus dibuktikan kebenarannya atau keberadaannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Jadi dalam upaya pembuktian hipotesis ini, peneliti bisa saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Jadi kesengajaan tersebut digunakan untuk melakukan sebuah percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman menduga biasanya langit mendung atau langit hitam, pasti akan ada atau akan turun hujan ya teman-teman. Sebentar lagi akan turun hujan. Contohnya seperti itu sih, contoh simpelnya. Jadi apabila ternyata beberapa saat kemudian hujan benar-benar turun, maka hipotesis atau dugaan tersebut benar. Secara ilmiah, dugaan ini disebut hipotesis. Namun apabila ternyata tidak turun hujan, maka hipotesisnya tersebut dinyatakan keliru. Jadi kalau ketika berpikir untuk sehari-hari ya teman-teman, orang-orang sering menyebutnya hipotesis sebagai sebuah anggapan, kiraan, dugaan atau sebagainya lah. Hipotesis juga berarti sebuah pernyataan atau proporsi yang menyatakan bahwa di antara jumlah fakta dan hubungan tersebut, proporsi inilah yang akan membentuk sebuah proses. Jadi proses pembentukan hipotesis ini merupakan sebuah proses penalaran yang memiliki tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya ketika kita melakukan penalaran dalam sebuah penelitian. Hal demikian juga terjadi dalam pembuatan hipotesis ilmiah yang dilakukan dengan sadar, teliti, dan terarah. Sehingga ketika dilakukan sebuah penelitian bahwa sebuah hipotesis merupakan satu type proporsi yang langsung dapat diuji. Kemudian kita masuki yang pembahasan dari hipotesis. Jadi ada kegunaannya hipotesis ini. Kita masuk yang kegunaan hipotesis. Kegunaan hipotesis secara garis besar di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama ada
memberikan bantuan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Jadi dengan adanya hipotesis ini akan menimbulkan efisiensi waktu dan tempat juga, karena telah melakukan praduga ketika melakukan penelitian. Yang kedua yaitu mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa adanya koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Yang keempat, kegunaan dari hipotesis ini yaitu sebagai paduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Jadi misalkan dengan kita telah melakukan hipotesis ini, kita dapat menghubungkan antara fakta lapang ini dengan fakta ini, jadi ada hubungannya ketika kita melakukan sebuah penelitian hipotesis lah ya. Oleh karena itu, kualitas atau manfaat dari hipotesis tersebut akan sangat tergantung pada pengamatan yang tajam dari si peneliti terhadap fakta-fakta yang ada. Kemudian kita juga mengandalkan imajinasi dan dalam pemikiran kreatif dan dari si peneliti tersebut. Kemudian kerangka analisa yang digunakan oleh si peneliti. Kemudian metode dan desain penelitian yang dipilih oleh peneliti. Ketika melakukan sebuah hipotesis, peneliti juga lebih kreatif karena melakukan metode dan desain yang berbeda-beda karena melakukan sebuah hipotesis. Ya, itu sih dari penjelasan dari saya. Selanjutnya pembahasan mengenai tahapan-tahapan ketika merumuskan sebuah hipotesis penelitian yang akan dijelaskan oleh Irma Usmatun Umah. Kepada sahabat saya Irma, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Usmatun Umah. Saya akan melanjutkan presentasi yakni tahap pembentukan hipotesis secara umum. Tahap hipotesis secara umumnya ada 6. Yang pertama, menentukan masalah. Dasar penalaran ilmiah ialah kekayaan pengetahuan ilmiah yang biasanya timbul karena sesuatu keadaan atau peristiwa yang tidak terlihat atau tidak diterangkan berdasarkan hukum atau teori atau dalil ilmiah yang sudah diketahui. Nah, dalam proses penalaran ilmiah biasanya disebut dengan pembentukan rumusan masalah. Jadi penentuan masalah yakni berupa pertanyaan seperti yang dalam rumusan masalah itu kan berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilakukan dalam penelitian. Yang selanjutnya yakni hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminer, dugaan atau anggapan sementara yang terjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan. Tanpa hipotesis preliminer, observasi tidak akan terarah. Fakta yang terkumpul mungkin tidak akan dapat digunakan untuk menyimpulkan suatu konklusi karena tidak relevan dengan masalah yang dihadapi. Jadi hipotesis pendahuluan yakni merupakan hipotesis dugaan yang dilakukan sebelum penelitian. Jadi ketika sudah ada rumusan masalah dan kita sudah mempunyai dugaan untuk dalam rumusan masalah tersebut, dan itu digunakan sebelum penelitian. Nah, selanjutnya yakni pengumpulan fakta. Dalam penalaran ilmiah, jumlah fakta yang besarnya tak terbatas itu dipilih fakta yang relevan dengan hipotesa preliminer yang perumusannya didasarkan pada ketelitian dan ketepatan memilih fakta. Jadi sekian banyaknya fakta yang sudah terkumpulkan atau data-data yang sudah terkumpulkan, kita itu memilih salah satu fakta yang sudah relevan dan dengan hipotesis preliminer, dan itu rumusannya itu didasarkan dengan ketelitian dan juga ketepatan dalam memilihnya. Terus yang selanjutnya yakni formulasi hipotesa. Formulasi hipotesa yakni pembentukan hipotesa dapat melalui intuisi di mana logika tidak dapat berkata apa-apa tentang hal ini. Contohnya seperti ini.
diceritakan bahwa sebuah apel jatuh dari pohon. Nah, ketika Newton tidur di bawahnya dan teringat bahwa semua benda pasti akan jatuh. Dan ketika itu pula dilihat hipotesanya yang dikenal dengan hukum gravitasi. Yang selanjutnya yakni pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa yakni artinya mencocokkan hipotesa dengan keadaan yang dapat diobservasi. Dalam istilah ilmiah disebut verifikasi atau pembenaran. Jadi pengujian hipotesa ini kita menguji kecocokannya atau tidaknya dengan hipotesa dengan sesuai dengan penelitiannya. Jadi antara fakta dengan hipotesa kita. Apabila terjadi kecocokan maka disebut konfirmasi. Jika tidak cocok maka disebut kolaborasi. Dan hipotesa yang sering menjadi konfirmasi atau dapat disebut atau kolaborasi biasanya disebut dengan teori. Terus yang selanjutnya yakni aplikasi penerapan. Aplikasi atau penerapan apabila dari hasil aplikasi tadi terbukti cocok dengan fakta, kemudian harus diverifikasi atau dikolaborasikan dengan fakta. Jadi kita itu mesti mengujikan kembali mengaplikasikan hasil dari hipotesa kita dan yang sudah diuji pengujian hipotesa lalu kita menerapkan atau mengaplikasikan. Terus yang selanjutnya yakni menguji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini kita melihat dari validitas dan reliabilitasnya menurut teknik yang sesuai dengan pengujiannya. Ada dua kategori yang diperlukan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama yakni data atau fakta kerangka pengujian. Hipotesis harus ditetapkan dahulu sebelum si peneliti mengumpulkan data. Jadi sebelum pengumpulan data, fakta dan kerangka penguji itu harus sudah terkumpul dan sudah ditetapkan. Yang kedua yakni pengetahuan yang luas tentang kerangka teori, penguasaan penggunaan teori, terus teknik pengujian. Tidak lupa juga dengan metode desain penelitian yang akan digunakan oleh si peneliti tersebut dalam penelitiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fuad Jamal Zuhri akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis dan cara mengujinya. Nah, di sini hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil atau H0 nihil dan hipotesis alternatif HA. Hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara variabel yang menjadi interest si peneliti. Hipotesis nihil adalah hipotesis yang bisa dibilang lawan dari harapan seorang peneliti, yang pada umumnya mengharapkan adanya suatu hubungan yang positif dan signifikan antara variabel bebas dengan variabel lainnya. Lalu hipotesis alternatif adalah hipotesis alternatif yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Contohnya ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Macam-macam hipotesis penelitian. Macam-macam hipotesis peneliti. Hipotesis secara umum dibedakan menjadi dua macam. Bila dilihat dari posisi penempatan hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistika. Hipotesis penelitian adalah suatu hipotesis yang pada umumnya tidak membutuhkan penguji secara statistika. Beda dengan hipotesis statistika. Kalau hipotesis statistika dia membutuhkan pengujian terlebih dahulu, dan dia kalau statistika itu pernyataan atau dugaan keadaan populasi, sifatnya sementara atau lemah kebenarannya.
karena dia membutuhkan pengujian terlebih dahulu. Hipotesis penelitian ada 3 macam, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah suatu hipotesis yang bersifat dugaan terhadap nilai suatu variabel dalam suatu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Contohnya hipotesis deskriptif dari kita ambil hipotesis nihil dan alternatifnya. Hipotesis nihilnya kecenderungan masyarakat memilih warna mobil gelap. Lalu hipotesis alternatifnya kecenderungan masyarakat memilih warna mobil bukan gelap. Nah kan itu ada variabel dengan variabel lainnya gitu kan. Tidak cuma satu saja, tetapi bisa kebanyakan memilih mobil gelap atau mobil yang bukan warna gelap. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai 2 sampel atau lebih. Dalam hal komparatif ini terdapat 2 macam. Komparatif berpasangan dalam 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Komparatif independen atau 2 sampel dan lebih dari 2 sampel juga. Contoh kalimat yang hipotesis komparatif. Contohnya seperti ini. Sampel berpasangan komparatif dan komparatif 2 sampel. Hipotesis nihilnya tidak terdapat perbedaan nilai penjualan sebelum dan sesudah adanya iklan. Lalu alternatifnya terdapat perbedaan nilai penjualan sebelum dan sesudah ada iklan. Sampel independen komparatif 3 sampel. Nihilnya tidak terdapat perbedaan antara birokrat, akademisi, dan pembisnis dalam memilih partai. Alternatifnya terdapat perbedaan antara birokrat, akademisi, dan pembisnis dalam memilih partai. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contohnya, nihilnya tidak terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Alternatifnya terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Untuk selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Artinya tujuan ini dimaksudkan agar apa yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini dapat diketahui dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Untuk mempersingkat, yaitu tujuan umum adalah merupakan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian, bersifat global, jangka panjang, dan abstrak. Yang kedua adalah tujuan khusus penelitian. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Yang dimaksud dari kegunaan penelitian ini adalah penggunaan hasil penelitian beberapa informasi, model, alat, atau teori, konsep, faktor berpengaruh, dan evaluasi dan peramalan kejadian yang dapat digunakan oleh yang pertama, program kesehatan untuk perencanaan pengambilan keputusan atau perumus kebijakan. Yang kedua adalah masyarakat umum. Yang ketiga, masyarakat industri. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan. Pada intinya, kegunaan penelitian menguraikan seberapa jauh kebergunaan dan kontribusi hasil penelitian Anda. Untuk salah satu contoh kegunaan penelitian skripsi mahasiswa yang terbimbing baik, yaitu pertama, bagi lembaga, orientasi karya tulis sarjana yang
ditelurkan lebih terjamin. Yang kedua, mutu sarjana yang diluluskan oleh pihak tersebut lebih tinggi dan handal, dan kegiatan akademik di kampus tersebut akan lebih hidup dan berbobot. Dan bagi mahasiswa, mendapat pengalaman meneliti yang berharga, mendapat pembinaan diri menuju pribadi berkualitas. Bagi dosen pembimbing tersendiri, yaitu menambah penalaran ilmu, khususnya pengetahuan terapan. Yang terakhir, bagi dosen dapat menambah hasanah dan mendapat informasi yang terpercaya.